Di episode sebelumnya, pikiran semua orang menjadi dingin. Mereka masih belum menyelesaikan persiapan mereka, namun makhluk-makhluk dari pihak lain sudah akan membantai mereka. Banyak orang gemetar dalam hati. Mungkin saat-saat yang paling menakutkan kini telah dimulai. Benar, langit merah agung, tanah kuno yang dikenal kokoh dan tak tergoyahkan, telah mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasinya mengerikan, tempat itu menjadi alam hantu. Tubuh pria parubaya itu berlumuran darah, dalam kesedihan dan kemarahan. Saat ini, seorang tetua dari Akademi Abadi mengeluarkan pil Dewa Ungu Emas, dan menyuruhnya memakannya. Lingkungan di sekitar pria parubaya itu bersinar, kekuatan dewa melonjak. Kemudian, tulang-tulang di dalam tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara kaa-kaa, daging dan darah menggeliat. Bagian bawah tubuhnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Jelaslah bahwa ini adalah pil suci, yang memungkinkannya pulih dalam waktu yang sangat singkat. Terima kasih banyak, senior. Pria parubaya itu mengucapkan terima kasih. Dengan kultivasinya, tidak mungkin dia akan lumpuh karena ini juga. Setelah beberapa waktu beristirahat, dia bisa meregenerasi anggota tubuhnya yang patah. Saat ini, ia hanya merasakan kelelahan dan kesedihan luar biasa. Bukankah langit merah agung ditempa dari tulang-tulang makhluk abadi? Jalan itu seharusnya mustahil untuk dibuka, jadi bagaimana mungkin jalan itu bisa rusak? Semua tetua mengerutkan kening, ekspresi mereka muram. Jika ini ternyata benar, maka situasinya akan sangat buruk. Di mata mereka, jika makhluk-makhluk dari pesisir seberang benar-benar datang membantai, mereka akan datang melalui perbatasan terpencil di 3.000 provinsi, karena di sanalah letaknya paling tidak stabil. Setelah bertahun-tahun berlalu, tidak diketahui berapa banyak ahli paling kuat yang pergi ke sana untuk menjaga kota kuno itu. Di 9 langit 10 bumi, hanya 3.000 provinsi yang tidak memiliki perbatasan terpencil. Setelah bertahun-tahun berlalu, meskipun pihak lain tidak pernah dapat menyerbu, mereka masih membawa masalah besar ke sisi ini. Itulah sebabnya para individu tangguh dari generasi ke generasi, ketika mereka tidak banyak memiliki sisa umur, mereka akan menuju ke sana untuk menghabiskan sisa kekuatan mereka, membakar diri mereka dengan kultivasi yang menggemparkan dunia untuk melakukan pertempuran terakhir dalam hidup mereka. Jika langit merah tua agung telah memperlihatkan perubahan, maka keadaan akan menjadi jauh lebih sulit. Ini berarti bahwa lorong-lorong lainnya kemungkinan juga tidak aman, karena lorong-lorong tersebut merupakan lorong kuno dengan level yang sama. Tetua Agung menghela napas pelan. Bagaimana bisa seperti ini? Kedamaian yang telah dijalin selama berpuluh-puluh tahun berakhir begitu saja, darah dan api siap membakar bumi yang luas ini. Cepat dan mintalah tanduk naga leluhur. Tiuplah dengan cepat, perintahkan klan besar dari 9 surga di atas untuk datang dan menawarkan bantuan kepada langit merah besar. Tetua Agung segera memberi perintah, karena situasinya sangat buruk. Semua orang gemetar, jiwa mereka bergetar. Baru saja, mereka mendengarkan pria paruhbaya itu menceritakan kejadian-kejadian, dan sekarang, mereka benar-benar akan memasuki perang. Meskipun mereka sudah tahu sejak lama bahwa ini akan terjadi, ketika semuanya benar-benar terjadi, ketika mereka memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, setiap orang di sini tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar, tangan mereka mengepal. Ada beberapa yang merasa takut, tubuh mereka gemetar. Ini bukan sekadar kata-kata, mereka benar-benar harus mempertaruhkan segalanya dengan nyawa mereka. Ayah mereka, saudara-saudara mereka, bahkan diri mereka sendiri bisa dengan cepat menjadi darah yang mewarnai medan perang, bisa saja mati. Ceritakan semua yang kau tahu. Mengapa langit merah besar pecah? Tanda-tanda apa yang ada sebelumnya? Seorang lelaki tua dari Akademi Suci berkata dengan suara rendah. Saat itu, tidak ada kelainan apapun di kota kuno itu. Kota itu diselimuti kabut abadi, seharusnya kota itu masih kokoh. Namun, pagi-pagi sekali, ketika sinar keemasan warna-warni matahari berhamburan turun, kota itu tiba-tiba mengeluarkan suara kaa-kaa, lalu pecah berkeping-keping, dan akhirnya meledak berkeping-keping. Pria parubaya itu dengan hati-hati menggambarkan kejadian mengerikan yang menimpanya, membuat banyak orang merasa gugup, seolah-olah mereka sendiri ada di sana. Ketika kota kuno yang tak dapat binasa yang dibangun dari daging dan darah orang-orang kuno runtuh,
banyak orang melihat panci mengerikan yang merobek segalanya, bahkan kota yang terbuat dari tulang-tulang orang abadi pun tidak cukup untuk menahan kekuatan ini. Ketika mendengar hal itu, ekspresi Si Hao langsung berubah. Ia teringat sesuatu, lalu menatap semut bertanduk surgawi di bahunya. Mungkinkah panci peleburan abadi? Semut emas kecil itu tidak bisa menahan gemetar. Belum lama ini, mereka sebelumnya telah melihat sebuah periuk di hadapan puncak abadi, meraung menembus gunung-gunung dan sungai-sungai, menyerap saripati darah makhluk-makhluk yang paling kuat, sangat menakutkan. Itu adalah jejak yang tertinggal dari fase terakhir Immortal Ancient? Konon katanya periuk ini ditempa khusus untuk memurnikan makhluk abadi sampai mati, dahsyat sekali kekuatannya. Sementara itu, awalnya ia adalah bagian dari keberadaan yang tak terbayangkan di pantai seberang. Namun, satu-satunya hal yang melegakan adalah bahwa orang ini telah hidup terlalu lama, dan sudah meninggal. Entah mengapa, dalam pertempuran besar di era besar terakhir, periuk peleburan abadi tidak muncul. Seseorang mengatakan bahwa periuk itu dikubur bersama orang itu. Hanya saja, Si Hao dan semut bertanduk surgawi tidak mempercayai hal ini. Sejak mereka pergi ke puncak abadi, mereka mempelajari beberapa kebenaran. Setelah era besar terakhir berakhir, Hiu Shuang sebelumnya membawa pot ini ke medan perang itu untuk mengumpulkan darah esensi. Wu, sebuah trompet yang berat dan tertekan berbunyi, memotong pikiran Si Hao. Suara trompet itu bergema di tempat ini seperti guntur yang teredam, bergema melalui surga yang tak terukur. Kemudian, suara itu menembus dinding alam, menyebar ke seluruh 9 surga 10 bumi. Ini disempurnakan dari tanduk naga sejati. Setelah digunakan oleh banyak orang kuat, tanduk ini telah lama mengembangkan spiritualitas, menjadi tak terbayangkan, suaranya terus-menerus dan berlarut-larut, mampu menembus dinding alam, memanggil keluarga yang paling kuat. Mereka tidak bisa membuang waktu, mereka harus segera menghubungi semua klan besar, menyiapkan mereka untuk perang. Tanduk naga biasanya tidak ditiup, dan pada kenyataannya, itu hanya digunakan sekali atau 2 kali sepanjang sejarah. Hanya ketika terjadi peristiwa mengerikan yang membahayakan 9 langit dan 10 bumi, barulah itu digunakan. Ketika trompet ini berbunyi, itu berarti zaman ke-8 telah tiba. Tanduk naga sejati adalah harta karun yang sulit ditemukan di dunia ini. Setelah disempurnakan menjadi trompet, orang bisa membayangkan kekuatannya. Namun, suara trompet ini tidak melukai jiwa, meskipun bergema di langit dan bumi, tidak membuat energi darah seseorang melonjak, tidak ada bahaya meledak sendiri. Begitu trompet dibunyikan, banyak orang tua yang merasa sangat hormat. Ada beberapa anak muda yang merasakan perasaan suram yang hebat, darah panas bergolak, berharap mereka dapat segera terjun ke dalam pertempuran besar. Ada yang wajahnya pucat pasi, dipenuhi rasa takut, tubuh mereka gemetar. Jalan yang tak tertembus itu telah jebol, 90% penjaganya telah tewas mengenaskan, kekuatan surgawi itu terlalu sulit untuk dilawan, pria paruh baya itu melanjutkan. Setelah periuk peleburan abadi muncul, semuanya hancur. Semua kultivator di dalam lintasan yang tak tertembus hancur menjadi pasta berdarah tanpa ketegangan apapun, hanya seutas darah esensi bawaan yang tersedot bersih oleh mulut periuk itu. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan, membuat semua orang terkejut. Siapa yang bisa menahan kekuatan iblis seperti ini? Satu-satunya hal yang membuat mereka bingung adalah bahwa periuk peleburan abadi melayang di atas reruntuhan, tidak sepenuhnya mengalir deras, dan pada akhirnya, ia mundur lagi, kembali ke sisi lain tembok alam. Namun, pemandangan berikutnya masih mengerikan. Sebuah tangan hitam besar terjulur dari lorong itu, keluar dari reruntuhan, mengepung wilayah perbatasan, menghancurkan semua kehidupan. Terlepas dari apakah mereka laki-laki, perempuan, tua, muda, apakah kultivasi mereka mendalam, semuanya berubah menjadi pasta berdarah di bawah cakar itu. Mereka yang tidak berada di kota juga mati, semua orang musnah. Ini adalah pukulan yang dahsyat, kejam dan tak berakal. Lagi pula, itu sepertinya semacam upacara pengorbanan, menggunakan darah makhluk-makhluk di pihak kita untuk membuka lorong yang kokoh itu. Gigi pria paruhbaya itu terkatup rapat, matanya bahkan menjadi merah. Itu karena orang-orang yang dicintainya, teman-temannya, semuanya mati di dalam. Mereka tidak tewas dalam pertempuran, tetapi nyawa mereka direnggut dan dilenyapkan. Rasa malu dan duka memenuhi benaknya. Semua orang mati.
Di perbatasan Great Scarlet Sky, bahkan anak-anak yang baru berusia beberapa tahun pun mati di bawah cakaran itu, mati tetapi mata mereka masih terbuka. Aku tidak bisa menerima ini. Pria parubaya itu meraung. Bahkan cicit-cicitnya pun mati mengenaskan, amarah memenuhi hatinya, seteguk darah menyembur keluar. Saat itu, dia berada sangat jauh. Ketika dia berlari dengan panik, angin kencang yang ditimbulkan oleh tangan besar itu menyapu tubuhnya dari kejauhan, menghancurkan separuh kapal dan tubuhnya. Ketika semua orang mendengar sampai di sini, mereka semua merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang ini sangat kuat, hampir setengah langkah menjadi makhluk tertinggi, namun dia masih hampir mati di sana tanpa kekuatan untuk melawan. Hanya angin astral yang bertiup dari kejauhan saja sudah sebegitu mengerikan. Jika tangan besar musuh benar-benar menghancurkan, siapakah yang dapat menahan kekuatan sebesar itu? Semua orang terdiam, merasa sulit untuk berbicara. Mereka benar-benar khawatir. Menurut apa yang dikatakan pria paruh baya itu, 9 langit 10 bumi kemungkinan besar akan segera berakhir. Itu karena tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan semacam itu. Banyak dari mereka menduga bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang yang tidak akan pernah mati, seseorang yang benar-benar hidup dari masa lampau hingga sekarang yang datang. Siapa di dunia ini yang bisa menghadapi orang seperti ini? Tidak ada makhluk seperti itu di dunia ini. Dia tidak mengejarmu? Seorang tetua tingkat fosil hidup dari Akademi Abadi bertanya. Entahlah mengapa, tapi tangan besar itu menarik diri, tidak benar-benar menyeberang. Mata pria parubaya itu penuh dengan air mata panas. Ketika dia memikirkan orang-orang yang dicintainya yang semuanya meninggal, dia benar-benar ingin menjadi gila. Justru karena dia tahu bahwa perbedaan antara dirinya dan tangan besar itu, serta panci peleburan abadi, terlalu besar sehingga dia tidak menyia-nyiakan nyawanya, sebaliknya segera bergegas untuk menyampaikan berita itu. Sayangnya, ada dinding alam di antara 9 langit 10 bumi, platform formasi hancur dan hancur oleh tangan besar itu, jadi butuh waktu lama baginya untuk menerobos dinding alam dan tiba. Apakah kalian semua takut? Apakah kalian merasa takut? Tetua Agung berbicara, menatap ke arah semua orang. Saat ini, tidak mungkin semua orang tidak khawatir dan gelisah. Tidak ada makhluk yang berumur panjang di dunia saat ini, tidak ada yang benar-benar abadi. Jadi apa yang seharusnya mereka bawa untuk menghadapi yang abadi, untuk menghadapi orang-orang yang tetap tidak dapat binasa sepanjang waktu yang tak berujung? Benar-benar seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, situasi kematian yang tak terelakkan. Tidak ada sedikit pun harapan. Saat ini, banyak orang terdiam, merasa langit pun menjadi gelap. Semua orang putus asa, tidak dapat melihat jalan kehidupan. Biarkan aku memberitahu kalian semua, jangan merasa takut, jangan takut. Tidak peduli seberapa kuat mereka di pihak lain, mereka akan tetap dipaksa mundur oleh kita, teriak Tetua Agung. Tahukah kalian semua, ketika mereka membantai jalan mereka ke dunia ini, mengapa mereka mundur? Itu karena ada kekuatan yang ada. Tetua Agung meraung. Era ini tidak perlu merasa putus asa, karena mereka akan tetap dipaksa kembali lagi. Mereka tidak akan bisa menginjakkan kaki di dunia ini. Dia membangkitkan rasa percaya diri setiap orang, tidak bisa membiarkan mereka panik dan kehilangan rasa percaya diri. Trompet naga sejati berbunyi, bergema di tempat ini, mengguncang gunung dan sungai, membuat pikiran semua orang melonjak hebat. Itulah sebabnya suara trompet itu menjadi bergema, bersemangat, dan menggugah semangat juang semua orang. Tanduk naga sejati dipoles menjadi trompet, suaranya yang bergema dapat bergema sepanjang masa, membangkitkan keberanian dan semangat juang semua orang. Semua orang merasakan tubuh mereka terguncang, seolah-olah mereka menjadi lebih kuat. Tidak ada yang perlu ditakutkan, paling buruk, kita akan mati saja. Mungkinkah makhluk-makhluk di pihak lain tidak akan mati? Kita akan menukar nyawa dengan nyawa, darah dengan darah, melawan mereka sampai akhir. Mengganggu pihak kita lagi dan lagi. Apakah mereka pikir tidak ada seorang pun di sini? Menyerang tanpa kendali, membantai semua yang ada di bawah langit, apakah mereka benar-benar menganggap kita babi? Kita akan mempertaruhkan segalanya terhadap mereka, bertarung sampai mati. Banyak suara gemuruh terdengar, sebagian orang mengepalkan tangan, rambut mereka berkibar-kibar, sudut mata mereka hampir pecah. Penatua Agung, tolong beritahu kami dengan lebih jelas. Kekuatan macam apa yang dimiliki dunia kita yang mampu memaksa mundur makhluk-makhluk mengerikan dari pantai seberang saat itu?
Mereka sangat kuat dengan keberadaan yang tidak akan pernah mati, sementara makhluk abadi sejati di sisi ini telah terbunuh dalam pertempuran. Ada orang yang masih ragu, bicara seperti ini, meminta Tetua Agung untuk berbicara tentang rahasia masa lalu. Kenyataannya, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Saat itu, meskipun pihak asing meraih kemenangan besar, membunuh semua makhluk terkuat di dunia ini, bahkan semut bertanduk surgawi dari 10 iblis yang kuat, naga sejati, Kunpeng, dan yang lainnya dikalahkan, semuanya mati. Bahkan Raja Abadi tanpa akhir dan Raja Abadi reinkarnasi pun tertumpah darah, menyerahkan hidup mereka di medan perang. Betapa menyedihkannya keadaan saat itu? Kelompok orang yang paling berkuasa semuanya tewas dalam pertempuran, darah mewarnai daerah perbatasan. Namun, pada akhirnya, makhluk-makhluk dari pantai seberang tidak tinggal lama di sana. Setelah tinggal di sana selama beberapa waktu, entah mengapa, mereka diam-diam mundur. Ini adalah sesuatu yang telah membuat semua orang bingung untuk waktu yang lama, tidak dapat memahami mengapa ini terjadi. Ini telah menjadi topik yang kontroversial untuk waktu yang lama. Tetua Agung memandang semua orang. Ia berdiri, lengan bajunya yang panjang berkibar-kibar. Dunia ini penuh keseimbangan, semua kekuatan memiliki syarat, apalagi orang-orang jahat dari pihak lain. Pada akhirnya, mereka akan dikalahkan. Mengenai ahli macam apa yang akan bertindak, kalian semua akan tahu ketika saatnya tiba. Kalian semua tidak perlu khawatir. Makhluk dari pihak lain pada akhirnya akan dikalahkan. Tetua Akademi Suci juga berteriak. Lalu, semua orang terinspirasi, kehilangan kebingungan mereka, juga berteriak, niat bertarung jelas melonjak. Pupil mata Siha mengecil, karena dia dekat dengan Tetua Agung, dan juga memahaminya. Dia melihat bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, sudut bibirnya sedikit bergetar, jelas sedikit dipaksakan. Ketika melihat pemandangan ini, pikiran Si Hao langsung tenggelam. Tetua Agung mengucapkan kata-kata ini untuk membangkitkan rasa percaya diri semua orang. Kebenaran itu sendiri mungkin tidak sesempurna itu. Si Hao terguncang dalam hatinya. Dia terdiam cukup lama, merasa seperti tercekik, seolah-olah ada tekanan besar. Kita harus memahami bahwa di fase terakhir Immortal Ancient, bahkan ketika individu terkuat di dunia ini terbunuh dalam pertempuran, tetap saja tidak ada orang lain yang mengambil tindakan. Tidak ada seorang pun yang mengganggu makhluk-makhluk di sisi lain. Secara komparatif, kalaupun ada yang akhirnya mengambil ASI, mereka menunggu sampai dunia ini menjadi sunyi, dan baru pada saat itulah mereka berurusan dengan orang-orang di pihak lain. Saat itu, apa makna yang tersisa? Dunia sudah dipenuhi sisa-sisa kerangka, semua orang di dunia ini terbunuh dalam pertempuran, tidak banyak orang yang tersisa. Itu sudah setara dengan pembersihan dunia. Betapa kejamnya kenyataan ini? Namun, makhluk-makhluk yang memiliki kemampuan untuk ikut campur, mengapa mereka tidak bertindak lebih cepat? Pasti ada rahasia yang disembunyikan, kebenarannya mungkin berdarah, sangat mengerikan. Itulah sebabnya Tetua Agung tidak membicarakannya dengan jelas, hanya membicarakan setengahnya, mengatakan hal-hal ini hanya agar semua orang tidak merasa takut. Masa tergelap dalam sejarah. Kalimat ini muncul di benak Si Hao. Ini adalah sebuah prediksi, sekaligus semacam pengungkapan, mungkin sesuatu yang berbicara tentang keseluruhan situasi. Di masa depan, mungkin ada sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada yang dibayangkan semua orang, melebihi tragedi Immortal Ancient, tulang-tulang yang menumpuk seperti gunung, darah yang mencemari sungai. Pemandangan suram seperti apa yang akan terjadi? Kekacauan yang melampaui generasi, membuat semua orang merasa putus asa. Kekacauan yang paling mengerikan akan segera terjadi. Si Hao memikirkan banyak hal. Keberadaan yang dapat mengganggu pertempuran besar di dunia ini, apakah mereka sekutu, atau musuh? Sulit untuk mengatakannya. Jika mereka benar-benar musuh, maka itu adalah hal yang sangat mengerikan, jauh lebih menakutkan dari apa yang mereka bayangkan. Mungkinkah apa yang disebut sebagai zaman tergelap dalam sejarah justru disebabkan oleh hal ini? Ini melibatkan terlalu banyak hal. Sebenarnya makhluk macam apa mereka? Si Hao sedikit banyak memiliki kecurigaan, karena 3 tahun lalu ketika dia diberitahu tentang pengalaman orang lain, hal itu benar-benar menyentuh hatinya, memberinya pencerahan besar. Kalau begitu, suara siulan terdengar dari atas. Sebuah kapal perang tulang putih yang sangat besar dengan cepat tiba, mendekati lembaga Dewa Surgawi. Siapa?
Penguasa klan Gunung Tulang Putih telah memimpin semua ahli klan terhebat ke sini, muncul untuk tanduk terompet naga leluhur. Seseorang menjawab, suaranya sangat menggema. Klan yang sangat kuat datang. Gunung Tulang Putih adalah tanah rahasia yang sulit dimasuki orang luar. Tulang-tulang putih menutupi tempat itu, seseorang mengatakan bahwa makhluk-makhluk di sana semuanya terbentuk dari roh-roh tulang. Sebuah meteorit melesat dari luar angkasa. Ekor cahaya yang panjang terseret di belakangnya, bintang jatuh itu memiliki kekuatan yang menggemparkan langit, muncul di atas lembaga Dewa Surgawi. Ini adalah kapal perang, hanya saja dimurnikan dari bintang. Ketika stabil, tampak sederhana dan kuno, badan batu abu-abu kokoh dan kaku. Para ahli klan Anggrek Suci semuanya telah tiba. Sebuah klan besar telah tiba. Angin kencang menderu. Sebuah kapal besar berwarna ungu bergerak, melewati dinding kerajaan. Ukurannya sangat besar, jauh lebih besar dari bintang saat melayang di kubah surgawi. Itu, orang-orang dari keluarga Su dari Istana Kekaisaran Umur Panjang telah datang. Seseorang berkata dengan teriakan pelan. Ini adalah klan Putri Yaoyu. Tepi kapal itu penuh dengan tetua yang berpakaian dengan warna yang sama, jumlahnya ribuan orang, setiap energi darah mereka meluap, sangat kuat. Para leluhur semuanya datang. Putri Yaoyu berteriak kaget. Kemudian, artefak sihir terbang muncul satu demi satu, keluarga-keluarga berumur panjang bergegas datang berturut-turut. Ini jelas merupakan kekuatan tempur tingkat atas, pemandangannya sangat mengejutkan. Dengan adanya bencana besar di sini, semua klan mengerahkan pasukan mereka. Karena jika langit merah besar berhasil ditembus, klan mana yang bisa lolos dari bencana? Tak lama kemudian, kapal perang memenuhi langit. Ada terlalu banyak klan kuat di 9 langit di atas sana. Ketika mereka mendengar suara terompet naga sejati, mereka semua terguncang, menghentikan segalanya dan dengan cepat mengumpulkan semua ahli mereka, bergegas ke sana. Pergilah, kita akan segera bergegas ke Great Scarlet Sky, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Suruh mereka yang datang setelahnya langsung menuju ke Great Scarlet Sky, kita akan berangkat terlebih dahulu, teriak Tetua Agung. Waktu sudah terlalu mendesak. Kejadian tak terduga telah terjadi di Great Scarlet Sky, sekarang tidak ada yang tahu seperti apa keadaannya. Mungkin sudah sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Namun, apapun yang terjadi, semua orang harus bergegas. Jika mereka harus menghadapi perang besar, maka mereka harus melakukannya. Jika mereka harus memperkuat perbatasan dan membangun garis pertahanan lain, maka mereka akan melakukannya. Apapun yang terjadi, waktu sudah mendesak. Penatua Agung, aku juga ingin pergi, kata Si Hao. Dia ingin pergi ke sana dan melihatnya. Apa yang bisa dilakukan bayi sepertimu di sana? Kau tidak akan bisa melakukan apapun dalam pertempuran seperti ini. Tetaplah di belakang. Seorang tetua dari Akademi Abadi mencaci maki. Apa gunanya aku tetap tinggal? Apakah aku punya waktu untuk berkembang? Dengan masa-masa tergelap dalam sejarah, berapa banyak waktu yang tersisa untuk berkembang, kata Si Hao. Ia merasa sangat tidak berdaya. Pertarungan ini datang terlalu cepat, tidak memberinya waktu untuk tumbuh dewasa. Saat ini, para makhluk muda terkemuka lainnya sangat menyesal. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar bangkit, namun peristiwa besar semacam ini sudah terjadi. Kalian semua sebaiknya patuh kembali dan berkultivasi. Sekarang, giliran kalian belum tiba. Perang besar mungkin akan berlangsung selama bertahun-tahun. Ketika kita semua gugur dalam pertempuran, atau para tetua meninggal dalam meditasi, tidak akan terlambat bagi kalian semua untuk keluar. Seorang tetua dari Akademi Suci meraung. Anak-anak muda itu semua terharu, tetapi mereka juga diliputi perasaan tidak berdaya, membenci kenyataan bahwa mereka dilahirkan di waktu yang salah, bahwa mereka masih belum mencapai puncak kehidupan mereka. Kita dikenal sebagai orang jenius yang tidak berguna, tidak berdaya membunuh musuh, tidak berguna. Seorang makhluk muda yang agung menghela napas panjang. Waktunya terlalu buruk, mereka bahkan belum mencapai puncak dunia ini. Apa yang kalian semua buru-buru? Waktunya akan tiba bagi kalian semua untuk bertindak. Tetua Agung berbicara. Ia melihat ke arah semua anak muda dan berkata, apakah kalian pikir kami orang tua mempercayakan semua harapan kami kepada diri kalian sendiri? Biarkan aku memberitahu kalian sekarang, ada orang jenius di setiap generasi. Banyak tokoh sejarah yang menakjubkan masih hidup, masih sehat. Kalian semua tidak perlu khawatir,
Kalian semua pergilah mengasingkan diri, tunggu sampai kalian bangkit. Tetua Agung berteriak saat mengucapkan hal ini. Dia membocorkan informasi yang sangat mengejutkan untuk menenangkan semua orang, agar mereka tidak panik. Para jenius muncul dari setiap generasi, semuanya mendominasi ratusan ribu tahun. Ini adalah gambaran perubahan di dunia kultivasi. Di dunia ini, banyak sekali orang jenius yang muncul, beberapa kembali menjadi orang biasa, beberapa menua, beberapa yang keberadaannya tidak diketahui. Setelah mendengar perkataan Tetua Agung, semua orang terguncang. Para jenius itu selalu maju ke depan, tidak pernah terhenti. Para makhluk muda terkemuka di masa lalu sudah tumbuh dewasa, jadi sudah waktunya bagi orang-orang ini untuk berangkat. Jenis informasi ini cukup mengejutkan banyak orang. Tunggu kami bertindak. Kalian semua sebaiknya berkultivasi dengan tenang. Tepat pada saat ini, di beberapa kapal perang raksasa, beberapa makhluk muncul, mulai dari yang setengah baya hingga tua, usia mereka luar biasa. Sekarang, lihatlah kami bertindak, mari kita para makhluk agung tua hadapi mereka. Kalian semua harus fokus pada terobosan, jangan pikirkan hal lain. Orang-orang ini berteriak keras, suaranya menggetarkan langit dan bumi. Mata beberapa pakar muda berubah masam, kemudian air mata panas mengalir. Itu semua adalah kebanggaan surga yang menghilang. Namun sekarang, mereka melangkah maju dengan berani, ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Sementara itu, perpisahan ini mungkin abadi, mereka mungkin terbunuh dalam pertempuran di langit merah besar. Kami ingin melihat dari kejauhan. Tepat pada saat ini, Lan Xian, Putri Yaoyu, dan yang lainnya angkat bicara. Mereka adalah sekelompok gadis muda, semuanya jenius tak tertandingi, tetapi sekarang, mata mereka berkaca-kaca. Wanita akan selalu bersikap sedikit lebih lembut daripada pria. Mereka tahu bahwa begitu para makhluk muda agung masa lalu, yang sekarang menjadi tetua, pergi, sebagian besar darah mereka akan mewarnai medan perang, dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Itu juga bagus, bahwa biarkan mereka melihat seperti apa makhluk asing itu sebenarnya, betapa kejamnya pertempuran besar itu. Mereka akan melihat bagaimana para pendahulu mereka bertarung, dan kemudian membalas dendam untuk kita di masa depan. Tepat pada saat ini, seorang tetua dari Akademi Abadi menganggukkan kepalanya tanda setuju, tetapi ia membutuhkan persiapan yang matang, agar mereka dapat membuka formasi besar untuk mengirim generasi muda kembali kapan saja. Berlayarlah, teriak Tetua Agung. Di bawah suara trompet naga sejati, kapal-kapal besar bergerak satu demi satu. Kapal perang itu seperti awan, menutupi langit. Ada ribuan hingga puluhan ribu kapal besar, ukurannya mulai dari gunung hingga bintang, semuanya berbeda ukurannya, rapat dan banyak, menutupi kubah langit sepenuhnya. Tidak ada matahari yang terlihat, seolah-olah malam yang gelap telah turun. Diiringi suara trompet naga sejati, semua kapal bergerak bersama melintasi angkasa, bagaikan pasukan dan jenderal surgawi yang dikirim bersama-sama untuk berperang, mengguncang matahari, bulan, sungai, dan gunung, akibatnya seluruh dunia bergetar. Di kedalaman lembaga Dewa Surgawi, ada sebuah panggung batu raksasa yang memiliki simbol-simbol tak berujung terukir di atasnya, cahaya cemerlang terpancar darinya. Sebuah terowongan besar terbuka, seolah-olah itu adalah lorong besar menuju kosmos yang agung. Angin kencang bertiup, langit dan bumi hancur. Banyak kapal perang bergemuruh, bergegas menuju terowongan lebar itu bersama-sama, menuju langit merah besar. Ini bukanlah gerbang spasial yang memiliki makna normal, karena ukurannya terlalu besar, seolah-olah kubah bintang runtuh, menyebabkan waktu terdistorsi. Sungguh mengejutkan. Untuk menuju ke langit merah besar, mereka harus melewati tembok alam. Lembaga Dewa Surgawi memiliki altar jenis ini, yang dapat membuka jalur langit, yang memungkinkan mereka bergerak dengan lancar di antara 9 langit dan 10 bumi. Kalau tidak, jika seseorang benar-benar ingin menuju langit merah besar dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak banyak orang yang bisa melakukannya di dunia ini. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya juga akan sangat besar. Bunuh! Hentikan makhluk-makhluk ganas dari pihak lain. Seseorang berteriak, gelombang niat membunuh membubung. Kemudian, sebuah kapal kuno bersinar, awan cahaya melesat keluar, niat bertempur meluap. Bunuh! Hentikan gerak maju musuh, jaga gunung dan sungai kita, pertahankan wilayah kita, lindungi istri, anak, dan orang tua kita.
Kapal perang satu demi satu meluncur maju, melepaskan cahaya menyilaukan, menyerbu ke jalur tersebut. Si Hao dan yang lainnya terdiam, mengamati semuanya dengan tenang. Ada beberapa wanita muda yang matanya berkaca-kaca, juga menaiki kapal ini, ingin melihat senior mereka membunuh musuh mereka. Semua orang tahu bahwa jika mereka benar-benar bertemu dengan makhluk dari pantai seberang, banyak orang akan mati. Mereka harus membayar harga yang sangat mengerikan. Kita berangkat. Tetua Akademi Suci melompat keluar, langsung memasuki lorong tanpa batas itu, tidak bergerak bersama dengan kapal perang, melainkan bergerak sendiri. Ada kapal perang di mana-mana, semuanya bergerak cepat. Begitu mereka melewati jalur ini, itu berarti mereka memasuki langit merah besar. Pertempuran besar yang menggemparkan dunia akan terjadi. Kapal Si Hao dan yang lainnya sangat kokoh, kapal itu berwarna merah samar, berkelap-kelip dengan cahaya merah tua berwarna-warni. Itu karena ada cukup banyak harta karun tak tertandingi darah merah emas abadi yang tercampur di dalamnya, yang dikenal sebagai material Dao abadi. Ini adalah kapal berharga milik keluarga yang berumur panjang, meskipun tidak sebesar itu, jauh dari sebanding dengan kapal luar angkasa atau kapal perang besar. Kapal ini kokoh dan tidak mudah patah, cukup untuk membawa beberapa ribu orang. Selain beberapa tetua yang kekuatannya tak terkira dalam, mereka semua adalah jenius muda. Tidak perlu dipertanyakan lagi nilai kapal ini. Kapal ini dapat menembus kosmos yang luas, mengubah arah dengan cepat, dan bahkan dapat memblokir serangan terkuat sekalipun. Ini adalah harta karun yang luar biasa, yang jarang terlihat di dunia ini. Kegunaannya adalah untuk melindungi para jenius muda, agar mereka dapat melihat medan perang dari kejauhan. Bila diperlukan, benda ini dapat membawa mereka menjauh dari situasi berbahaya kapan saja. Kapal perang yang berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni merah tua ini adalah kapal terakhir yang memasuki lorong, semua ini demi keselamatan generasi muda. Akhirnya, semua kapal perang bergerak melalui lorong spasial, memasuki dunia lain. Esensi spiritual yang pekat segera melonjak, menelan semua kapal. Langit merah besar. Mereka telah tiba. Semua orang memasuki tanah kuno yang dikenal sebagai salah satu dari 9 surga. Ada banyak legenda yang terkait dengan tempat ini, penuh misteri dan kecemerlangan. Namun, semua ini tidak lagi penting saat ini. Apa yang lebih mendesak daripada invasi asing? Ini terkait dengan keselamatan dan nasib semua klan, ini dapat dengan mudah mengakibatkan kehancuran seluruh dunia ini. Dunia kuno sebelumnya telah terbagi menjadi banyak wilayah, 9 langit 10 bumi semuanya merupakan bagian dari bekas tanah kuno. Kemudian, pertempuran fase terakhir dari Immortal Ancient memecahnya, beberapa wilayah kuno menghilang selamanya, hanya bagian dari 9 langit 10 bumi ini yang tersisa. Kata Tetua Agung. Kemudian, dia meninggikan suaranya, mengguncang seluruh kapal perang. Langit merah besar sebelumnya disebut surga pemisah kebencian, jadi bahkan tanpa aku katakan terlalu banyak, kalian semua harus mengerti betapa banyak penyesalan abadi yang dibawa tempat ini. Semua orang terguncang. Itulah yang terjadi, orang-orang di era besar terakhir membantai sampai darah mengalir seperti sungai, mayat menumpuk seperti gunung, dendam terlalu besar, penyesalan masa lalu sulit diselesaikan. Langit merah besar, juga disebut surga pemisah kebencian, inilah yang tercatat dalam sejarah kuno. Itu karena para dewa sejati membawa kebencian. Kerangka mereka ditumpuk bersama, kebencian dan penyesalan terlalu sulit untuk dihilangkan. Mereka dari generasi selanjutnya menumpuk tulang-tulang mereka menjadi celah yang tak tertembus untuk melindungi wilayah ini, menghalangi retakan dunia yang besar itu. Seorang tetua dari Akademi Suci berkata, langit merah besar sangat luas. Ketika mereka memasuki tempat ini, semua orang melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak berujung melintas. Kecepatan mereka terlalu cepat, langsung memasuki tanah kuno yang berbatasan. Orang-orang abadi sejati telah terbunuh dalam pertempuran, kelompok orang-orang terkuat di era besar terakhir telah musnah. Ini sudah sangat menyedihkan dan disesalkan, namun hari ini, bahkan kota yang terbuat dari tulang-tulang mereka pun hancur. Ini adalah jenis penghinaan, kebencian besar dunia kita. Kita harus menghentikan mereka. Para tetua Akademi Abadi meraung. Mereka yang berangkat adalah klan-klan terkuat di dunia saat ini, mereka yang datang semuanya adalah para ahli, kapal-kapal perangnya tentu saja menakjubkan, kecepatannya tak terbayangkan cepatnya, bergerak bagaikan Fata Morgana.
Perbatasannya sangat jauh, tetapi di bawah kecepatan kapal-kapal dewa ini, mereka dengan cepat menutup jaraknya. Saat ini semua orang gelisah, karena mereka sedang mendekati medan perang. Kita sudah sampai. Hati-hati. Bersiaplah untuk bertempur. Semua kapal kuno, mulai formasi serangan yang hebat. Kapal-kapal kuno bersinar satu demi satu, kekuatan ilahi melonjak, semua jenis simbol yang mewakili simbol-simbol terkuat klan mereka menyala, siap untuk melakukan pertempuran besar yang menentukan. Perbatasan langit merah besar berada tepat di depan mereka. Ini adalah tanah kuno yang misterius. Bintang-bintang melayang di langit satu demi satu, sangat dekat, seolah-olah berada tepat di atas kepala mereka. Energi yang kacau mengelilingi mereka. Dapat dikatakan bahwa ini adalah akhir dunia, ujung wilayah ini. Kemudian, mereka melihat beberapa bintang berada tepat di jalur mereka. Ada beberapa bintang yang jatuh ke bumi yang luas dan tak berujung. Banyak orang berteriak kaget, karena cukup banyak orang yang datang ke tempat seperti ini untuk pertama kalinya. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Ada beberapa gunung raksasa di bawahnya, juga beberapa puncak besar yang menjulang tinggi di atas awan. Permukaan pegunungan itu masih memiliki beberapa bintang yang tidak terlalu besar yang tergantung di sana. Sampai pada titik di mana beberapa puncak kuno yang besar dikelilingi oleh energi yang kacau, matahari bersinar berantakan di atasnya. Tempat ini persis seperti rumor tentang keluarga abadi, memberikan perasaan yang tidak nyata. Ada berbagai macam bintang, beberapa mengambang, beberapa tumbuh langsung di tanah. Ini bukan ilusi, beberapa benda langit benar-benar terbentuk dari pegunungan. Mereka menyerap energi esensi kekacauan saat dunia terbuka, menghasilkan inti bintang, dan kemudian secara bertahap meninggalkan permukaan bumi. Sarang naga sejati! Seseorang berteriak pelan. Ada sebuah monumen batu di depan gunung raksasa, di tempat itu ada sebuah lubang kuno. Karakter kuno, True Dragon Lair, terukir di sana, energi naga menyebar keluar. Dulu ada naga sejati yang tinggal di sini, membangun sarangnya dari inti bintang, menghasilkan telur naga sejati melalui energi yang kacau, tetapi sekarang, tempat itu sudah lama ditinggalkan. Energi naga itu sangat sedikit sampai-sampai tidak terlihat. Seseorang menjelaskan. Lalu, semua orang melihat mayat burung gagak emas raksasa yang masih bersinar. Panas yang dilepaskan mengubah wilayah pegunungan menjadi lautan api dan magma, luas dan tak berujung, disertai kekacauan purba. Tepatnya di daerah perbatasan langit merah besar, semua jenis peninggalan kuno yang aneh ada di sini. Orang bisa melihat betapa megahnya tempat ini sebelumnya. Perbatasan ini adalah perbatasan sebuah wilayah, yang berbatasan dengan kekacauan purba. Tidak hanya ada sisa-sisa makhluk dari ciptaan dunia, ada juga berbagai jenis spesies yang sangat langka dan hal-hal lainnya. Dulu tempat ini juga bisa dianggap sebagai tanah suci budidaya, namun tetap saja sudah hancur, nilainya tidak lagi sebesar dulu. Bersiaplah untuk perang, teriak Tetua Agung. Itu karena mereka sekarang benar-benar tiba di tujuan mereka. Tanah kuno di depan memiliki pegunungan, lembah raksasa, dan juga dataran, luas dan tak terbatas. Ketika semuanya berkumpul bersama, mereka membentuk daerah perbatasan ini. Saat ini, keadaannya tidak sedamai dan sebahagia sebelumnya, angin jahat bertiup kencang, makhluk-makhluk menangis. Mereka baru saja mendekati tempat ini, tetapi mereka sudah mencium bau darah yang menyengat. Ini sungguh mengejutkan. Ketika mereka menatap ke depan, mereka melihat reruntuhan kota satu demi satu, berubah menjadi puing-puing. Tembok-tembok yang hancur dan sisa-sisa bangunan ada di mana-mana, sedangkan di tanah, tidak ada mayat utuh yang ditemukan sama sekali, semuanya berkeping-keping, darah menghitam, tulang-tulang berkeping-keping. Sungguh tragis, tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Kita harus memahami bahwa ada banyak orang biasa yang tinggal di sini, bahwa ini adalah tempat tinggal biasa. Daerah perbatasan merupakan tempat tinggal banyak makhluk, tempat ini terus berkembang hingga mencapai populasi saat ini. Berapa banyak orang yang ada di sana? Setidaknya ada 10 juta orang, tetapi mereka semua meninggal dengan sangat menyedihkan, tidak ada seorang pun yang hidup. Seseorang mendesah sedih. Saat kapal perang itu bergerak maju, semakin banyak reruntuhan kota yang terlihat. Kota itu hancur berkeping-keping oleh sebuah cakar besar, semuanya runtuh dalam satu hari.
Tentu saja, lebih banyak lagi kota yang hancur akibat angin kencang, yang merenggut nyawa banyak ahli dan warga biasa. Sepanjang perjalanan, dari jumlah pemukiman, mereka menduga bahwa suku dan kota tersebut jumlah penduduknya mencapai ratusan juta jiwa. Ini sungguh tragis. Tidak ada seorang pun yang hidup. Satu-satunya alasan mereka mendengar lolongan adalah karena roh-roh yang tidak mau berteriak, masih belum berhamburan. Sosok-sosok ada di mana-mana, energi hantu meluap ke langit. Tempat ini seperti neraka di bumi. Di bagian paling depan, energi hitam melonjak, mencabik-cabik langit, fluktuasi yang mengerikan dilepaskan. Lintasan langit merah besar yang tak tertembus ada di sana, reruntuhan kota yang terbuat dari tulang abadi terletak di depan. Semua energi yang mengerikan, berdarah, dan jahat mengarah ke sana. Itu adalah sumber kehancuran. Makhluk-makhluk asing itu datang tepat dari lokasi itu, disinilah mereka melepaskan pembantaian mereka. Dataran, gunung, jurang, semua medan bergetar, karena ada suara gemuruh rendah yang terdengar dari daerah itu. Tidak terlalu keras, tetapi mengguncang dunia, ingin membuat seluruh dunia runtuh. Para pelayan rendahan, apakah kalian semua sudah tiba? Dunia ini akan segera kembali ke pelukan keabadian. Suara yang terdengar dari arah itu sangat mengagumkan. Bunuh, teriak lelaki tua Akademi Suci. Mata semua orang merah menyala. Mereka menyaksikan begitu banyak kematian sepanjang perjalanan mereka ke sini, banyak makhluk yang musnah. Sekarang, saatnya mereka membalas dendam. Kota yang dibangun dari tulang-tulang manusia kuno hancur, banyak sekali nyawa yang dibantai. 100.000 li langit merah agung berubah menjadi reruntuhan, semua kehidupan musnah, tidak ada kehidupan yang tersisa. Seberapa kejamkah ini? Itulah sebabnya para kultivator yang menyerbu ke sini semuanya sangat marah, gelombang darah mengalir deras di dada mereka, ingin membalas dendam. Satu kata, bunuh, mengungkapkan apa yang dirasakan semua orang di dalam hati. Saat ini, tidak diketahui berapa banyak kapal kuno yang bersinar pada saat yang sama, simbol-simbol raksasa muncul satu demi satu. Ini adalah simbol semua klan, misteri mendalam dari semua garis keturunan yang paling kuat. Mereka semua aktif pada saat yang sama, menyerang reruntuhan bersama-sama, ingin melenyapkan musuh. Meskipun mereka tahu bahwa mereka adalah makhluk asing, bahwa mereka mungkin telah melangkah ke wilayah yang tak terbayangkan, jauh di atas mereka, saat ini, tidak ada yang mau menyerah begitu saja. Mereka akan berjuang sampai akhir. Api yang berkobar-berkobar, cahaya ilahi meluap, energi pembunuh meluap ke surga. Simbol-simbol dari semua klan yang berbeda berkumpul bersama, menghasilkan reaksi yang mengerikan, membentuk kitab suci yang tak tertandingi. Gelombang kekuatan ini sangat dahsyat dan mengguncang dunia, mengguncang pikiran semua orang. Sebelumnya, tak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa simbol 10.000 klan akan sekuat ini ketika mereka berkumpul bersama. Hanya Tetua Agung, Akademi Suci, Akademi Abadi, dan beberapa tokoh fosil hidup dari keluarga berumur panjang yang memiliki sedikit gambaran, sebelumnya mereka pernah mendengarnya dan membuat kecurigaan mereka sendiri. Mereka telah membaca beberapa baris tentang hal ini dari buku-buku kuno, menemukan beberapa petunjuk. Sekarang, semuanya telah diverifikasi. Bagus, seharusnya seperti ini, teriak seorang tetua. Simbol-simbol semua klan bergemuruh, menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan dan tak tertandingi, menghancurkan reruntuhan, melonjak dengan ganas, seolah-olah mereka akan membangun dunia baru. Kehampaan meledak, kekacauan purba melonjak, kilat hitam saling terkait satu demi satu. Daerah perbatasan meluas, perlahan-lahan menjadi lebih besar. Seolah-olah dunia ini sedang dibangun kembali, bahwa surga akan terbuka lagi. Adegan seperti ini terlalu mengerikan. Pada akhirnya, sosok-sosok kehampaan reinkarnasi muncul, membuat semua orang tak percaya. Ternyata simbol-simbol kita benar-benar sekuat ini, misteri-misteri mendalam dari semua klan dapat beresonansi satu sama lain. Ketika mereka bergabung seperti ini, kekuatan ilahi tak tertandingi. Ada seseorang yang bersorak karena terkejut. Terlalu menakutkan, ini luar biasa. Tekan dan bunuh musuh asing. Beberapa orang berteriak, tergerak dan bersemangat. Langit dan bumi bergetar, banyak bintang besar bergetar di sini. Tepat saat semua orang memikul harapan besar, penuh ekspektasi, di bawah jalan setapak yang runtuh dan tak tertembus, suara yang kejam dan dingin terdengar dari terowongan hitam. Orang yang hina akan tetap hina.
Tidak peduli seberapa keras kalian mencoba, tidak peduli seberapa keras kalian berjuang, itu tidak dapat mengubah kenyataan. Terlalu lemah. Suaranya sangat dingin, tidak terlalu keras, jelas tidak keberatan dengan serangan ini. Bagi semua orang, ini adalah bentuk penghinaan, memandang rendah mereka sepenuhnya. Di bawah tatapan ngeri semua orang, sebuah tangan besar terjulur dari jurang hitam di bawah reruntuhan. Tangan itu hitam pekat seperti tinta, membawa beberapa sisik. Tangan itu menghadap simbol-simbol yang hancur. Ini hanyalah sebuah cakar tunggal, namun mampu membuat lebih dari 10.000 simbol hancur berkeping-keping, mengubahnya menjadi gunung dan lautan, semuanya bergelombang tak karuan bagai banjir. Ini sungguh menakutkan. Kekuatan gabungan semua klan, semua kapal perang bersinar, mengaktifkan formasi pembunuh mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat melukainya. Yang terpenting adalah serangan gabungan ini ditembus oleh tangan besar itu. Kekuatan macam apa ini? Itu membuat jiwa semua orang terguncang. Bagaimana mereka bisa bertarung sekarang? Bagaimana mereka bisa menghadapi musuh seperti ini? Tangan hitam besar itu meruntuhkan alam semesta, menyebarkan awan-awan, mencabik-cabik simbol semua klan, terlebih lagi membuat beberapa bulan yang tergantung di kubah langit meledak, jatuh ke tanah satu demi satu. Adegan mengerikan macam apa ini? Pada saat itu, semua orang tercengang, tidak dapat menerima kenyataan seperti ini. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Pada saat itu, ekspresi banyak orang menjadi pucat, tak berwarna. Semangat juang mereka, semangat juang yang baru saja mereka bangkitkan, hancur total oleh cakar ini. Keberadaan seperti ini, bagaimana mereka bisa melawannya? Mereka bahkan tidak berada pada tingkatan yang sama. Meskipun banyak orang datang, para ahli dari semua klan hadir, tidak ada gunanya berapapun jumlah mereka di sini. Mereka tidak dapat melawan musuh. Hal ini membuat ekspresi banyak orang menjadi getir, terlebih lagi merasa putus asa. Mereka mengerahkan kekuatan besar, bergegas maju, tetapi pada akhirnya, mereka menemukan bahwa semuanya sia-sia. Saat menghadapi pihak lain, kekuatan mereka terlalu lemah, tidak mampu melawan mereka sama sekali. Tidak ada yang memberikan pukulan mental lebih besar daripada ini, mengubah semua harapan menjadi debu. Banyak orang yang mulai kehilangan kepercayaan diri. Apakah mereka harus terus berjuang? Apakah mereka masih akan memilih untuk bertempur? Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan mati tanpa alasan, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Tempat ini menjadi sunyi, tak seorang pun berbicara apapun. Pemandangan seperti ini sungguh aneh. Awalnya, dengan semua orang dari berbagai klan di sini, teriakan perang mengguncang langit, tetapi setelah cakar hitam raksasa itu turun, langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Suasananya sungguh mengerikan. Benar-benar mengecewakan, semakin buruk dari generasi ke generasi. Kalian semua terlalu lemah, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, bahkan tidak sebanding dengan makhluk-makhluk immortal ancien. Suara seperti ini terdengar dari reruntuhan. Tidak terlalu menggema, tidak terlalu bersemangat, hanya ketenangan, dingin. Inilah alasan mengapa semua orang merasa seolah-olah perbedaan di antara mereka terlalu besar, mustahil untuk dikejar. Tak seorang pun membantah. Mereka semua merasa sangat sedih. Mereka menyimpan kebencian dan kemarahan yang besar di dalam hati, tetapi mereka tidak berdaya untuk melawan, jauh dari menjadi lawan pihak lain. Orang-orang dari era besar terakhir, orang-orang yang disebut kuno itu seharusnya adalah para pendahulu kalian, kan? Mereka pikir mereka sangat kuat, tidak mau menyerah, ingin melawan kita sampai akhir. Namun, seperti apa hasil akhirnya? Mereka semua musnah. Yang disebut abadi sejati, yang disebut ahli yang tak tertandingi, bukankah mereka semua berbaring di kaki kita pada akhirnya? Mayat mereka ada di mana-mana. Ragu-ragu sampai dipaksa untuk berbuat lebih banyak, bukankah justru seperti ini? Sementara itu, kalian semua, sebagai keturunan mereka, memiliki darah mereka mengalir melalui kalian, tradisi benar-benar diwariskan. Kalian semua menolak untuk diyakinkan sampai kalian dihadapkan dengan kenyataan yang suram. Setelah mengetahui bahwa kami turun sekali lagi, kalian benar-benar berani menantang kami. Apakah kalian semua tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati? Pihak lain sama sekali tidak berbasa-basi. Ini adalah bentuk penghinaan, terlebih lagi membawa semacam kebenaran. Ini mengguncang langit merah besar, menyebar melalui 4 lautan, membuat semua makhluk di dunia ini gemetar, pikiran mereka terguncang hebat. Terlebih lagi,
Ketika kata-kata terakhir itu diteriakkan, memaki-maki makhluk dunia ini yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, tidak tahu bedanya hidup dan mati, itu benar-benar bentuk penghinaan, sikap memandang ke bawah dari atas, memperlihatkan rasa hina kepada semua makhluk dunia ini. Itu hanya satu musuh, namun ia akan menghancurkan keyakinan semua orang. Ini terlalu menakutkan, dia mengintimidasi mereka dengan kekuatannya sendiri, menggunakan fakta untuk memberitahu mereka bahwa makhluk-makhluk di sisi lain tidak dapat dihentikan, bahwa individu-individu di dunia ini masih jauh lebih kurang. Bagaimana mereka harus menanggapinya? Bagaimana mereka bisa menolak? Banyak di antara mereka yang meluap-luap amarahnya, ingin berteriak, mengumpat, mencaci maki pihak lain, tetapi akhirnya mereka mendapati bahwa semuanya itu tidak ada artinya. Sebab, jika mereka tidak benar-benar melawan dan hanya berteriak, mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan. Saat ini, kesedihan, perasaan kalah menyebar. Setiap orang terdiam, keyakinan mereka tak lagi teguh. Tenangkan pikiran kalian. Tepat pada saat ini, sebuah suara gemuruh meletus, bergema di telinga semua orang, membuat semua orang terbangun, kembali ke dunia nyata. Itu dilepaskan dengan tepat oleh Tetua Agung, ekspresinya serius. Dia akhirnya berdiri, jubah daunnya yang lebar berkibar, mengeluarkan suara huhu. Dia berteriak keras, apa yang perlu disesalkan? Kita baru saja mulai berhadapan, apa gunanya berkecil hati? Jika kalian semua tahu siapa yang kalian hadapi sekarang, siapa yang kalian hadapi, kalian tidak akan merasa buruk. Dia adalah makhluk abadi, seorang ahli yang hidup dari era besar terakhir, seseorang yang berpartisipasi dalam pertempuran di era terakhir. Perkataan Tetua Agung bagaikan ombak besar, menyapu dunia, membangunkan semua orang. Ini baru saja dimulai, namun makhluk abadi telah mengambil tindakan, mencoba untuk mengecilkan hati kita. Apa artinya ini? Itu berarti mereka kurang percaya diri, tidak memiliki banyak kepastian, itulah sebabnya mereka melakukan ini. Tetua Agung meraung. Akademi Suci, Akademi Abadi, dan beberapa tetua dari keluarga umur panjang semuanya keluar, menyetujui apa yang dikatakannya. Pada saat yang sama, ada yang lain yang angkat bicara. Tepat seperti dugaan kita sebelumnya, bagaimana mungkin tembok kerajaan itu bisa ditembus dengan mudah? Jika mereka benar-benar bisa dengan mudah menyapu kerajaan kita, apakah makhluk-makhluk abadi itu akan membuang-buang napas mereka untuk kita? Mereka pasti sudah lama mengambil tindakan, melancarkan pembantaian besar-besaran. Tepat sekali. Baru saja, ketika kita bertindak bersama, melepaskan simbol semua klan, kita mampu menghadapi seseorang dari era besar terakhir tanpa menderita kekalahan, pertukaran berakhir dengan hasil seri. Beberapa orang tua berbicara dengan suara keras. Semua orang awalnya tercengang, lalu mereka tersadar, seakan-akan mereka mengerti banyak hal. Makhluk rendahan, apakah kalian mencoba meningkatkan moral kalian sendiri? Ini agak lucu. Sebuah suara dingin terdengar dari jurang di bawah reruntuhan. Pada kenyataannya, kalian benar-benar kurang percaya diri. Kalian semua masih tidak akan datang, itulah sebabnya kalian mengirim seorang ahli yang tak tertandingi sejak awal untuk mengintimidasi kami. Kata Tetua Agung. Lagi pula, kau hanya bisa melewati jarak tertentu, masih ditolak dan ditekan oleh hukum alam dunia ini. Seiring berjalannya waktu, efek yang akan kau derita akan semakin besar. Itulah sebabnya meskipun kau tidak akan pernah mati, kau tidak akan bisa benar-benar menyapu dunia kita. Tetua Agung berkata selangkah lebih maju. Benar-benar lelucon. Jika ini yang kau percaya, maka aku akan mulai darimu. Mati. Suara di jurang di bawah reruntuhan itu menjadi semakin dingin. Kemudian, tiba-tiba meletus dengan kekuatan, fluktuasi raksasa beriak keluar. Langit dan bumi bergetar, membuat semua kapal perang bergetar, hampir meledak. Tangan hitam besar itu terulur sekali lagi, langsung mencengkeram ke arah Tetua Agung, menutupi langit dan menyembunyikan matahari, sungguh mengerikan. Semuanya, perhatikan baik-baik, makhluk abadi yang disebut-sebut, tokoh-tokoh penting dari era besar terakhir, tidak lebih dari ini. Tetua Agung meraung. Kemudian, dia tiba-tiba tidak menghindar, tidak berlari, malah menghadapi musuh. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh untuk meningkatkan moral mereka. Penatua Agung. Banyak orang berteriak. Karena hal ini terlalu berbahaya, sama saja dengan membuang nyawa.
Baru saja, siapapun yang memiliki mata dapat melihat kekuatan ganas makhluk itu tidak dapat ditantang, bahkan klan yang bekerja sama tidak dapat melakukan apapun padanya. Seberapa mengerikan ini? Ini pasti dapat dianggap sebagai kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Semua orang tahu bahwa Tetua Agung sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan makhluk abadi, dia jelas masih kurang. Dia bukan lawan pihak lain, ini hanya membuang-buang hidupnya. Penatua Agung, berhenti, teriak Si Hao. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Dia mengepalkan tinjunya, benar-benar ingin segera bergegas. Wajah semua orang dari lembaga Dewa Surgawi langsung memucat, takut kalau Tetua Agung akan tumbang di tempat. Itu akan menjadi kerugian besar yang tidak dapat mereka tanggung. Pada saat ini, sebuah tangan hitam besar terjulur dari jurang di bawah reruntuhan. Tangan itu seperti awan gelap, menutupi langit dan bumi, menghantam ke depan. Segala sesuatu yang ada di jalurnya hancur. Kehampaan pecah, puncak-puncak gunung runtuh, retakan-retakan besar meluas. Bintang-bintang yang berputar jatuh, bulan-bulan yang menggantung meledak, sungai-sungai besar di bumi pun semakin lama mengering. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Tidak ada yang bisa menghentikan lajunya. Awalnya ada 18 bulan darah di langit, namun kini hanya tinggal 2 saja, sisanya tidak digenggam oleh tangan besar itu, melainkan tersapu oleh gelombang kejut yang paling kuat. Ini adalah kehancuran dunia, langit dan bumi terbalik, bintang-bintang runtuh. Tidak ada yang lebih mengerikan dari ini. Di bawah langit yang luas, semua benda musnah, semua kehidupan punah, energi kacau bergolak seperti lautan, siap membersihkan dunia dari semua jejak masa lalu. Itu sangat menakutkan, membuat rongga mata semua orang terasa seperti terbelah. Tetua Agung bagaikan seekor nengat yang terbang menuju api, tampak sangat tidak penting di sana. Sekalipun tubuhnya mengeluarkan cahaya cemerlang, hukum-hukum alam terjalin, keteraturan tercipta, dibandingkan dengan tangan besar itu, dia bagaikan kunang-kunang, sama sekali tidak berarti. Orang-orang rendahan akan selalu menyedihkan. Membunuhmu sungguh merupakan tugas yang tidak berarti, seperti membersihkan debu di tubuh seseorang. Suara itu acuh tak acuh, tenang, tidak mementingkan apapun di dunia ini, memiliki semacam sikap, akulah satu-satunya penguasa. Tangan besar itu bersinar, gelombang hitam meluap, langsung menutupi Tetua Agung. Kemudian, dengan cengkraman yang ganas, tangan itu benar-benar tertutup untuk membunuh Tetua Agung. Penatua Agung, teriak Si Hao, matanya bahkan memerah. Rambutnya berdiri tegak, merasakan sakit yang luar biasa. Apakah bakat luar biasa dari satu generasi akan tumbang begitu saja? Wu! Tiba-tiba, suara-suara yang membelah langit terdengar, suara itu mengguncang langit. Langit merah tua bahkan mulai bergetar, seluruh dunia ini tampaknya hancur berantakan. Tanduk trompet naga leluhur. Seseorang berkata pelan. Itu adalah tanduk yang tampak sederhana dan biasa saja tanpa banyak kilau, tampak seperti dipoles dari batu abu-abu. Tiba-tiba muncul di antara tangan hitam besar itu, mengeluarkan suara yang menggetarkan surga. Ujung tanduk itu sangat tajam, walaupun tidak disertai dengan cahaya keemasan yang berkelap-kelip, orang bisa tahu dari sekali pandang saja bahwa tanduk itu dapat merobek kosmos, menghancurkan aliran bintang. Saat tangan hitam besar itu tertutup, pemiliknya mengeluarkan gerutuan ringan. Tanduk naga leluhur bersinar, lalu menjadi berkilau dan tembus cahaya, gemilang luar biasa. Hukum alam yang menyala-nyala langsung melonjak, lebih menakutkan daripada senjata apapun, melesat menembus tangan hitam besar itu. Puff! Darah berceceran keluar, darah itu sebenarnya berwarna hitam, bukan merah, terlebih lagi membawa aura kehancuran yang kuat. Serangga! Dasar hina, beraninya kau melukaiku? Makhluk itu meraung. Tiba-tiba ia mendapat serangan balik, membuatnya menunjukkan sedikit kemarahan, suaranya membuat langit terbelah. Hong! Tanduk naga sejati membesar. Jubah panjang Tetua Agung berkibar-kibar, rambutnya berdiri tegak, mengoperasikan tanduk naga leluhur dengan kekuatan penuh, menopangnya dengan seluruh perhatiannya, mempersembahkannya sebagai korban darah. Arya terkuat naga sejati, senjata terkuatnya, bergemuruh saat ini. Naga itu berubah dengan cepat, menjadi naga besar yang samar-samar terlihat. Ia bergerak melalui kosmos, tanduk abadi berada di kepalanya, cakarnya mencabik aliran bintang, melemparkan dirinya dengan ganas ke tangan hitam besar itu. Sebenarnya benda ini, harta karun tertinggi, senjata naga leluhur.
makhluk ini akhirnya tergerak, menampakkan ekspresi terkejut. Langit dan bumi terbelah, energi kekacauan purba meletus. Tanduk naga sejati dan tangan hitam besar saling beradu, menimbulkan badai yang meluap dari langit. Angin kencang bertiup. Angin kencang ini dihasilkan oleh energi yang berasal dari hukum alam. Angin bertiup ke angkasa luar, beberapa bintang besar tidak dapat bertahan lagi, jatuh satu demi satu. Bahkan ada beberapa bintang yang meledak di udara dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Ini adalah jenis pemandangan yang luar biasa hebatnya, gelombang kejutnya mencapai luar angkasa. Kekuatan terbesar dilepaskan, tidak banyak yang bisa menghentikannya. Naga sejati, kau sudah gugur dalam pertempuran saat itu, keganasan apa yang masih bisa kau tunjukkan sekarang? Matilah! Makhluk asing itu meraung, tangannya yang besar berubah menjadi tinju, menghantam ke arah tanduk terompet naga sejati. Ang! Teriakan naga bergema melalui 9 langit, bergema dan berapi-api, membuat jiwa primordial seseorang juga bergema. Seolah-olah suara dao pertama dari saat dunia dibuka menyebar. Naga besar itu agung, tak terbatas bagaikan aliran bintang. Ia menggerakkan tubuhnya, tanduknya membelah langit, menghantam ke arah tinju itu. Tabrakan besar yang mengguncang dunia terjadi, kehancuran besar terjadi. Pada akhirnya, kabut abu-abu memenuhi udara, suara gemuruh rendah menyebar. Semua orang terkejut, karena mereka melihat darah hitam berhamburan turun sekali lagi, mengalir turun seperti hujan, mendarat di tanah, menggerogoti semua makhluk hidup. Terlihat tinjunya berdarah, darah hitam berhamburan ke segala arah, menampakkan beberapa tulang jari. Beraninya kau melukaiku, semut hina, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Kata-kata makhluk tertinggi ini dingin. Tangan besar itu terjulur melintasi langit, menghindari tanduk naga leluhur, langsung meraih ke arah tetua agung. Dengan sekali putaran tangannya, kubah langit itu runtuh, tak ada lagi, yang tertinggal hanyalah lubang hitam, demikian pula jurang kosmos yang terbelah. Ini terlalu mengerikan. Seberapa kuatkah makhluk ini? Tidak mungkin untuk memperkirakannya. Semua orang menggigil ketakutan, hanya bisa menonton dari jauh. Semua orang merasa hati mereka dicekam. Mereka tidak ingin tetua agung mati. Baru saja, mereka melihatnya menggunakan tanduk naga sejati, mampu melawan keberadaan yang tidak pernah mati. Mereka semua berteriak, berharap dia bisa menghentikan musuh. Ini adalah pertempuran pertama yang sesungguhnya, tidak ada satupun dari mereka yang menginginkan pihak ini dikalahkan. Jika mereka dapat menghentikan pihak lain, maka itu pasti akan meningkatkan moral semua orang. Jika tidak, mereka tidak akan dapat melihat sedikit pun harapan. Gulungan lukisan terbuka, menerangi langit, melepaskan aura yang menakutkan. Seolah-olah seorang raja abadi turun, membuka dunia besar yang tidak dapat binasa. Diagram 10 alam. Tetua agung menggunakan harta karun tertinggi ini. Harta karun ini bergerak mengikuti angin dan terbuka. Harta karun ini seperti baju perang, tetapi juga seperti perisai, menghalangi di depannya, melindungi tetua agung. Saat tangan hitam besar itu hendak menghantam, cahaya yang dilepaskan oleh diagram 10 alam bagaikan nyala api, sangat menyilaukan, menghalanginya, dan memaksanya mundur. Dunia bergetar hebat, matahari dan bulan tenggelam. Ao! Tanduk naga sejati menukik ke bawah lagi, berubah menjadi seberkas cahaya pelangi yang menggemparkan langit, menembus punggung tangan hitam besar itu, membuat darah berhamburan ke kehampaan sekali lagi. Salah satu tetua Akademi Suci meraung. Serangan hebat! Beberapa tetua dari Akademi Suci juga berteriak. Kemudian, semua klan lain mulai bersorak juga, suaranya memenuhi awan, mengguncang langit merah agung. Semua orang merasakan kesedihan, merasa sangat sedih. Sekarang setelah mereka melihat makhluk abadi yang agung dan perkasa itu terluka, mereka semua secara alami menjadi bersemangat, kebencian yang mereka rasakan sedikit terlampiaskan. Tetua Agung, bunuh dia! Kekuatan ilahi Tetua Agung tak tertandingi. Beberapa anak muda berteriak, masing-masing dari mereka berharap dapat berubah menjadi tetua agung dan bertarung sendiri, membunuh musuh yang penuh kebencian itu. Cahaya warna-warni abadi bersemi. Diagram 10 alam melindungi tetua agung, membawanya kembali dengan cepat. Kemudian, dia berdiri di langit, menghadapi tangan besar di depannya, yang menghadapnya dari kejauhan. Pada saat yang sama, terompet naga sejati mengeluarkan suara wu, juga bergerak mundur, muncul di tangan tetua agung, siap menyerang kapan saja lagi.
Serangga yang tidak penting, mengandalkan tanduk naga sejati untuk menyerangku, menggunakan diagram 10 alam sebagai pertahanan, ia hanya dapat melindungi hidupmu untuk sementara. Mengandalkan senjata leluhurmu, berapa lama ia akan membuatmu tetap hidup? Suara itu masih sangat tenang, tetapi menjadi jauh lebih dingin, melepaskan niat membunuh yang menusuk tulang. Pikiran semua orang menjadi kacau. Memang, jika mereka mengandalkan kekuatan sejati mereka, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dengan kuat menghadapi yang abadi. Itu karena tidak ada makhluk abadi yang tersisa di dunia ini. Dalam hal tingkat kultivasi, mereka berada pada level yang jauh berbeda. Kau tampak tenang, seolah-olah kau tidak keberatan, tetapi kau benar-benar ingin segera membunuhku, kan? Sayang sekali, kau tidak mampu melakukannya. Tetua Agung tidak merasa malu. Setelah menggunakan 2 harta karun tertinggi, dia tidak terluka, dan dia bahkan bisa terus bertarung. Sebagai makhluk abadi, eksistensi kuat dari era besar terakhir. Saat menghadapi kita, jangan bilang aku bahkan tidak bisa menggunakan senjata tingkat yang sama. Tetua Agung berkata perlahan. Jika bukan karena dunia ini yang sedang bermasalah, memperlihatkan perubahan yang tak terduga, mencegah kita mengambil langkah terakhir, bagaimana mungkin kita bisa menoleransi tindakanmu yang gegabah? Jika aku diberi lingkungan yang memungkinkan tercapainya keabadian, aku hanya butuh 100 tahun, tidak, hanya 10 tahun, dan itu sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. Tetua Agung langsung meneriakkan beberapa kata terakhir. Semua orang sangat terkejut saat mendengar ini. Seberapa kuatkah Tetua Agung saat ini? Dia sepenuhnya menunjukkan keberaniannya yang tak tertandingi. Bunuh aku? Makhluk itu tertawa, hanya saja auranya menjadi lebih dingin, seolah bisa langsung menyusup ke dalam jiwa seseorang. Benar, aku akan membunuhmu. Berikan aku dunia yang sempurna, lingkungan yang memungkinkan tercapainya keabadian. Aku hanya butuh 10 tahun. Saat itu, aku bisa menekan dan membunuhmu hanya dengan mengangkat tanganku. Mata Tetua Agung memiliki api yang kuat yang menyala di dalamnya, sejenis panas yang membara, terlebih lagi sejenis penyesalan. Bukan karena bakatnya tidak cukup. Dia telah mencapai tahap akhir, hanya setengah langkah lagi sebelum melangkah ke alam umur panjang, tetapi lingkungan dunia ini berubah drastis, tidak memungkinkan seseorang untuk mencapai keabadian. Kalau ini adalah Immortal Ancient, dia pasti sudah lama bangkit, menatap ke surga. Kata-kata yang sangat berani. Tidak pernah ada orang yang bertindak sesombong ini di hadapanku. Suara makhluk abadi itu bergemuruh, menggema di tempat ini seperti guntur. Aku sudah menggunakan senjata Dao abadi untuk membuktikan bahwa tingkat kekuatan ini cukup untuk membunuhmu. Jika aku melangkah ke Dao abadi, kau tidak akan berarti apa-apa. Rambut Tetua Agung menari-nari dengan liar. Ketika matanya terbuka dan tertutup, seolah-olah petir menyambar kegelapan, meletus dalam kehampaan. Pada saat ini, dia benar-benar mengamuk. Ini adalah bentuk kesombongan, bentuk kepercayaan diri. Hanya karena dunia ini berubah, dia hanya menyesal, tidak dapat mencapai keabadian. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi seorang ahli yang tidak tertandingi, yang menggemparkan dunia baik masa lalu maupun masa kini. Banyak orang yang tergerak. Akademi Abadi, keluarga umur panjang, dan beberapa tetua lainnya mengeluarkan suara gemuruh pelan. Lingkungan berubah, membuat mereka tak berdaya, merasa getir di dalam hati, bahkan lebih dari itu merasa kecewa dan frustrasi. Namun, sebagai ahli, keyakinan mereka masih tetap. Jika kalian tidak bisa berumur panjang, tidak bisa menjadi abadi, maka kalian semua akan tetap menjadi semut. Tidak ada gunanya apapun yang kalian katakan. Pemilik tangan hitam besar itu berkata dengan dingin. Tidak ada cara untuk mencapai keabadian sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak mungkin di masa depan. Tetua Agung menghela napas ringan. Kemudian, dia menghadap semua orang, mentransmisikan suara, meraung, apakah kalian semua melihat? Makhluk asing yang disebut tingkat tertinggi tidak lebih dari ini, bahkan dengan kultivasi saya sebagai makhluk setengah umur panjang, saya dapat melukainya, membuatnya berdarah. Mungkin generasi ini mungkin tidak dapat mencapai keabadian, tetapi berbeda untuk kalian semua. Masih ada waktu. Ketika saatnya tiba, lingkungan berubah sekali lagi. Kalian semua mungkin dapat melangkahkan kaki ke domain Dao abadi, mampu membunuh mereka. Kami pasti akan bangkit dan membunuh musuh asing. Banyak orang berteriak. Benar-benar lelucon.
Bahkan jika ini adalah zaman kuno abadi, berapa banyak orang yang bisa mencapai keabadian? Bahkan jika lingkungan kembali seperti semula, berapa banyak orang yang bisa berhasil? Bahkan orang-orang yang disebut kuno itu, bahkan ketika mereka mencapai keabadian, bukankah mereka semua tetap mati dalam pertempuran, apalagi kalian semua? Lagi pula, apakah kalian semua berpikir bahwa kami akan memberi kalian semua kesempatan? Berani memberontak seperti ini, kalian semua akan dibantai, garis keturunan kalian benar-benar musnah. Makhluk ini berkata dengan dingin. Apakah kalian mengancam kami? Namun, bisakah kalian datang? Pasti ada alasan mengapa kalian semua menyerang langit merah besar, merencanakan sesuatu. Kalian semua masih belum bisa menyeberang. Dengan dinding alam yang terkoyak, sedikit menghubungkan kedua dunia, perubahan lingkungan mungkin akan segera terjadi, kata Tetua Agung.